Malam Mas Selamat Wijen. malam, Mas Daniel. Apa kabar? Woi, kabar sehat? Wah, buset Mas Wijen keren banget ini potongan rambut stylenya Iya, Mas Wijen. udah lama nggak ketemu ya, Mas ya? Iya, udah lama nggak ketemu, ketemu udah gondrong nih Mas Wijen. Keren Iya, keren Mas, keren kayak gini Mas. iya. Oke. Mas Wijen, selamat malam dan thank you banget Malam. ya. Very very happy to see you again, Mas Wijen. Makasih udah diundang lagi kembali ke Sukor ini Iya iya bisa live iya. Sukor. Wah, dan Mas Wijen ini ngeri banget nih di belakang udah digambarin tuh chart IHSG ya Iya, betul. seperti apa. Karena kan sesuai dengan tema kita ya. Jadi sebenarnya ini saya juga nggak ngerti nih cara menentukan temanya Mas Wijen ini hebat bener nih bisa ngelihat kondisinya itu nanti ke depan seperti apa. Karena kan tema-tema ini kita tentukan beberapa minggu sebelum ya gitu. Tapi kayak udah bisa ketebak gitu kira-kira pola pergerakan ada kayaknya bakal ada sell on strength atau buy on strength gitu artinya ada penguatan Betul. sepertinya Mas Wijen udah melakukan analisa dan memproyeksikan ketika kita IG live ini IHSG bakal on strength gitu ya cuman kita nggak tahu nih nanti kita buy atau sell ini menarik banget teman-teman jadi kalau teman-teman mau nanya langsung nanti secara teknikal ya itu nanti langsung ditanya di kolom question and answer aja akan langsung kita ulas bareng dengan Mas Wijen. Namun sebelum itu mungkin Mas Wijen sebelum kita masuk ke tema kita boleh nggak nih sedikit dijelasin ke teman-teman Cuan Troopers Elliott Wave itu apa sih dan Elliottician itu apa sih sebenarnya? Jadi Elliott Wave itu ya sebetulnya adalah merupakan teknik analisis. Jadi kalau technical analisis ini kan banyak ya, Mas ya. Mm-mm. Jenisnya banyak sekali dan memang kalau di technical analysis dibagi dua, ada classical sama modern. Elliott ini termasuk cabang di classical technical analysis yang berdasarkan apa? Dasarnya apa? Dasarnya ini adalah pola ya, historical. Jadi pola dari pergerakan harga yang mana itu pola itu selalu akan berulang terus. Jadi dia akan berulang terus. Nah, pola ini yang coba kita identifikasi supaya kita bisa memperkirakan prediksi kira-kira ke depan ini polanya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dan pola ini akan cenderung tetap, Mas, karena pada dasarnya manusia ini kan hidupnya punya pola ya. Iya. Punya pola sehingga pola itu biasanya juga akan ditemukan di saham seperti itu, Mas. Oke. Iya, karena yang bertransaksi kan memang manusia begitu ya, yang punya Betul. kebiasaan trading seperti apa, ternyata itu bisa tercermin juga gitu ya di chart apa namanya transaksi yang mereka lakukan gitu ya. Betul. Kurang kurang lebih begitu. Oke. Dan mereka yang melakukan technical analysis dengan metode Elliott Wave itu disebut Elliottician gitu ya. Jadi Lutisen adalah user atau pengguna dari Elliott Wave itu sendiri. Iya. Baik. Nah, ini jadi teman-teman kalau mau belajar berkaitan dengan Elliott Wave-nya lebih dalam, lebih banyak, itu nanti bisa langsung kontak via Instagramnya Betrade Elliottician ya. Ini yang kita sedang ajak untuk IG Live bareng nih, bareng Mas Wijen. Nah, Mas Wijen, kita langsung nih ke pergerakan dari indeks harga saham gabungan gitu ya, yang mempengaruhi dulu ya. Sedikit mungkin cerita yang Mas Wijen bisa sharing ke teman-teman Cuan Troopers ini. Belakangan sebenarnya di Desember ini kan orang-orang itu bukan cuma menanti Santa Claus Rally dan window dressing gitu ya. Ini nih sebenarnya ada sentimen apa aja sih yang dinantikan gitu di Desember selain Santa Claus Rally itu? Sebetulnya begini ya, kalau sentimen cenderung sebetulnya sentimen yang lama aja. Sebagai contoh, Mm-mm, mm-mm. kita bicara the Fed lah, dari US dulu. Ya. Uh, Investor masih menunggu kira-kira kebijakan the Fed setelah pemerintahan yang baru nanti Donald Trump ini akan seperti apa? Apakah akan Mm-mm, masih on track untuk menurunkan suku bunganya secara bertahap atau ternyata malah cenderung hold seperti itu? Ini yang jadi concern pertama. Yang kedua tentu data makro Amerika ya, sebagai contoh sekarang hari malam mm-mm. kalau nggak salah NFP ya, non farm Non-farm payroll ya. payroll. Nah, jadi ini juga perlu dicermati. Lalu kalau dari apa nama dari kondisi global yang lain yaitu terkait dengan kondisi keamanan global ini, geopolitik. Geopolitik ini selalu menjadi
gonjang-ganjing ya, karena pada dasarnya investor ini tidak menyukai ketidakpastian, Mas. Mm, mm, Jadi mm. kalau di tengah gonjang-ganjing geopolitik, perang ya, Ukraina Rusia yang nggak selesai, lalu ini juga ada Israel sama Iran ya, Iya. kita nggak tahu ke depan apa, meskipun sekarang mungkin lagi agak mereda begitu ya. Ini gonjang-ganjing ini yang sebenarnya nggak disukai oleh investor. Artinya kalau misalkan nanti ke depan akan terjadi perang yang lebih besar lagi, apalagi banyak yang bilang berpotensi itu adanya World War III gitu ya. Ini tentu akan menjadi concern yang cukup vital. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya lebih kepada dua hal ini. Jadi secara makro globalnya antara kebijakan ekonomi Amerika di era Donald Trump, lalu yang kedua secara geopolitikal. Ini yang masih harus dicermati ke depan. Nah, ketidakpastian inilah yang sebetulnya membuat pasar IHSG ini cenderung lesu begitu ya, cenderung lesu dan outflow terus, asing terus-terusan dia keluar. Hari ini juga tercatat dia net sell juga, dan ini menurut saya wajar. Ditambah lagi sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sekarang di Indonesia yang dengan Pak Prabowo ini juga masih belum terlalu firm ya, artinya kita masih masih melihat bahwa misalkan kebijakan ekonominya Pak Prabowo ini dia kan akan masih tetap seperti apa nama makan siang gratis ya segala macam. Nah ini kan menjadi big question ya, pertanyaan besar. Pertanyaan sumber dana dari mana? Ini kan berbagai macam program yang direncanakan oleh Pak Prabowo ini yang sebenarnya sangat luar biasa sekali. Ini kan semua butuh uang. Pertanyaannya uangnya dari mana? Ini yang menjadi masih pertanyaan di banyak masyarakat ya. Apakah dengan menaikkan PPN? Kita tahu bahwa kemarin PPN tuh mau dinaikkan 12% untuk semua. Ya, tapi ternyata akhirnya muncul minggu berapa hari terakhir PPN katanya yang dinaikkan tidak semua, tapi hanya yang berupa barang mewah saja. Lah ini yang masih ditunggu-tunggu dia pastian ini. Uh, jadi secara makro seperti itu, ini yang menyebabkan kondisi IHSG itu cenderung gonjang-ganjing. 1 bulan terakhir cenderung terkoreksi dalam, dan kita nggak tahu apakah akan ada window dressing untuk hari ini, untuk bulan ini ya, untuk Desember ini. Karena kalau untuk saya sendiri, saya melihat chance-nya sebenarnya masih 50-50 untuk IHSG bisa window dressing, break high lagi atau all time high lagi. Ini masih 50-50 kalau saya lihat. Oke, oke, oke. Jadi bisa dibilang apakah penguatan IHSG yang sekarang terjadi ini adalah gimana ya? Bakal cukup terbatas gitu ya di bulan Desember ini ya, Mas Uh, Wijan. Gara-gara ada ketidakpastian ini gitu kan? Betul. Kalau saya melihat juga akan cenderung terbatas karena satu tadi faktor ketidakpastian secara ekonomi makro tadi. Lalu yang kedua dari outflow yang terus-menerus besar di ISG. Yang ketiga sebetulnya dari teknikalnya sendiri kita melihat sebenarnya sudah masuk fase downtrend ini. Belum patah downtrendnya, meskipun ada bilang dengan penutupan IHSG sekarang di atas 7.300 atau sekarang 7.382 begitu ya. Ini banyak orang bilang, oh IHSG udah reversal. Tapi sebenarnya belum reversal. Karena ini posisinya masih downtrend untuk tren yang jangka menengah begitu ya. Apalagi yang keempat, tambah secara elitnya pun sebetulnya posisi IHSG ini belum selesai koreksi besarnya. Jadi kenaikan yang kita lihat selama 1, 2, 3, 4 hari ini, 4 hari terakhir ini sebenarnya masih technical rebound aja. Kalau dari kacamata elite ya mas, Oke, seperti itu. oke, oke. Ini menarik banget ini. Boleh nggak tadi ditunjukin sedikit ya, Mas Wijan, gambarannya itu ya berkaitan dengan yang disebutin oleh Mas Wijan bahwa downtrendnya ini belum patah gitu. Artinya kan bisa aja ini PHP ya gitu ya penguatannya. Betul. Volumenya kecil lagi gitu. Ada nggak gambaran gitu ya dari sisi Elliott Wave-nya nih, Mas Wijan? Saya udah mulai nyontek-nyontek nih sama chart yang di belakangnya Mas Wijan. Ya, sebentar. Mati ya. Iya, iya, iya. Sebentar. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, Cuan Troopers. Menarik banget ini kalau kita lihat dari sisi teknikal. Tentu harus ada detail-detail ya yang kita lihat di akhir tahun ini, karena beberapa memang benar banyak yang bilang sepertinya akan rally IHSG di akhir tahun, tapi memang dari sisi teknikal kalau belum bisa melewati atau masih ada di wave tertentu lah ya, kita bilang ya dari sisi Elliott Wave ya, Mas Wijen. Ya, Kalau wave-nya memang lagi turun, dia akan turun dulu gitu ya. ya.
Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari tanggal berapa ini? Dari 19 September kemarin itu kan IHSG Mm-mm. cenderung downtrend ya. Dan ini penurunnya sialnya adalah ini 5 gerakan. Heeh, Jadi heeh. kita lihat ini satu ya, ini Iya, turun di sini, kelihatan ya, Mas ya. iya, iya. Lalu ini dua, saya Kelihatan, pakai kelihatan. beri dua. Iya. Ini kan lalu ini wave yang ketiga turun dan ini keempat dan ini Mm-mm. lima. Ini kelihatan 5 gerakan masalahnya. Mm. Lah kalau sudah 5 Mm. gerakan ini biasanya ini naiknya cuma sementara ya. Mungkin kalau estimasi saya mungkin sekitar maksimal di 7580 plus minus atau idealnya di sekitar 7470 begitu. Lalu setelah itu ya IHSG akan kembali turun lagi. Turunnya itu akan cukup dalam, akan lebih rendah daripada lows yang kemarin yang di tanggal 2 Desember itu. Loss kemarin kan di Mm. sekitar 7040-an ya, 7040 dan kalau dia turun lagi, dia akan turun bisa ke sekitar 6.900 atau sekitar 6.950-an begitu ya. Jadi reboundnya ini sifatnya masih akan cenderung sifatnya akan cenderung terbatas. Dengan targetnya ya terdekat tadi di sekitar 7470, maksimalnya sekitar 7570 sampai 7580. Setelah itu akan cenderung terkoreksi lagi. Lah ini yang kita rasa perlu diwaspadai. Apalagi kenaikan hari ini sebenarnya kalau kita lihat didukung bukan dari Big Bang ya. Kita tahu Iya, per ISG sejati itu kan Big Bang. Ya iya, toh? betul, betul. Bukan bukan grup PP ya. Tapi kan hari ini kenaikan agresif Iya, karena grup PP. Ini kan big iya. position. Saham-saham, Kita lihat iya. BRI juga Betul, naiknya kan betul, betul. agresif, BCA bahkan Heeh. ya net sell, ya foreign outflow. Mm-mm. Jadi Mm-mm. hal inilah yang menyebabkan wah ini kayaknya naiknya ini belum firm gitu. Iya, 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 iya. Baca oleh teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik kita hari ini Mas. Sell on strength atau buy minus sebaiknya sih kalau ada portofolio udah cuan-cuan dikit atau nyangkutnya udah nggak terlalu tinggi, manfaatkan untuk sell on strength aja dulu, kumpulin cash dulu. Nanti kita bisa buyback lagi. Kemungkinan besar ISG masih akan turun di bawah 7.000 kok. Entah Hmm. entah di awal tahun depan, tapi akan turun lagi ke bawah 7.000. Jadi better kumpulin cash dulu, sell on strength dulu. Syukur-syukur ISG bisa lewat dikit di atas 770 ya. Dalam 1-2 minggu lah, dalam 1-2 minggu Mm-mm. depan kan kena gitu ya. Kita bisa keluar dulu, buyback lagi di bawah 7.000 ISG. Seperti itu. Oke, oke. Jadi, Mas Wijen, ini nih sebenarnya kalau dilihat dari Elliott Wave, itu tuh kita ada di wave keberapa ya, Mas Wijen? Nah, ini sebenarnya posisinya sedang di wave B. Jadi kita tahu tadi 5 gerakan turun ya seperti yang terlihat di gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 gerakan turun ini adalah bagian dari wave A. Artinya kalau wave A berarti kenaikan yang terjadi 4 hari terakhir ini bagian dari wave B. Kalau dia Hmm. wave B-nya udah kelar, wave B itu kan biasa 3 gerakan ya. Dan kalau kita lihat secara daily chart di sini kebetulan daily chart ini Mm-mm. kelihatan 3 gerakan nih, satu lalu candle merah satu gitu ya, ini udah 2 ya, terus hari ini naik lagi, ini udah running 3 ini Mm-mm. biasanya kalau WSB itu biasanya tiga gerakan, jadi bisa jadi WB-nya akan segera selesai. Kalau selesai ya gimana ya, akan lanjut turun lagi nanti bikin WC ke bawah. Hmm. Oke, 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 oke. WC ini yang harusnya di Paham. bawah 7.000-an ini, entah Mm-mm. 6.900-an ya. Saya harapkan sih tidak lebih rendah daripada 6.900 ya. Tidak jauh-jauh dari 6.900 lah saya harapkan. Seperti itu. Nanti kalau sudah Hmm. 6.900 baru bisa kita akumulasi lagi. Oke, 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 oke. 6.900-an baru bisa akumulasi lagi. Jadi, oke, ini yang nanti akan kita jawab ya. Jadi, apakah kita akan buy or sell on strength atau mungkin kita kayak ya udah gitu, kita apa namanya wait and see atau seperti apa? Karena kalau ngelihat dari Elliott Wave ini kayaknya penguatannya kan memang udah terbatas sisa sedikit lagi gitu ya, Mas Wijen ya. Dan tadi tesisnya benar juga karena penguatan ini didorong oleh saham-saham yang bukan big banks gitu ya. Justru saham-saham yang cap-nya nggak segede big banks itu yang yang menggerakkan indeks harga saham gabungan. Oke deh. Jadi teman-teman Cuan Troopers jangan lupa kalau ada pertanyaan lebih lanjut ini langsung aja tanya nih di kolom question and answer di sini di bawah. Ya akan kita bahas langsung bareng dengan Mas Wijen. Kita baru mulai nih, kita baru bahas IHSG doang. Soalnya masih banyak banget yang bisa kita bahas emiten-emiten, ya sektoral dan lain sebagainya. Nah, sehingga Mas Wijen kalau memang kita lihat
penguatannya ini sepertinya kayak masih apa ya, kita masih nggak tahu ya apakah ini hanya technical rebound atau memang nanti akan dilanjutkan dengan penguatan big bangs dan lain sebagainya. Itu tuh yang mengkonfirmasi nanti apa ya kira-kira ya Mas Wijan ya? Untuk mengkonfirmasi Adakah pola teknikal untuk mengkonfirmasi ini balik arahnya atau gimana, Mas? dari arahnya? Atau dia mungkin sudah jenuh, orang udah jenuh beli nih. Jadi kan kalau dia udah jenuh beli, udah sampai situ doang orang biasanya kan jualan gitu ya. Kira-kira apa ya yang mengkonfirmasi? Hanya ketika nyentuh level aja ya berarti ya? Hmm, ya satu memang kita lihat dari resisten ya. Ini saya ganti Mm-mm. sedikit. Investing lebih kelihatan nggak sih kalau pakai investing nih ya? Uh-uh. Oh, oh iya ya. Agak agak silau tapi kayaknya nih Mas Ujen. Tapi Nah, boleh boleh di zoom kali ya? Kalau di zoom kayaknya kelihatan nih. ini backgroundnya kok saya ganti warna. Iya iya iya. Kayaknya Hmm, kalau di zoom dia lebih kelihatan. Uh-uh. Jadi kita ini teman-teman Cuan Troopers yang baru bergabung, ini kita lagi coba menganalisa ya, kalau balik arah nanti sign-nya apa gitu ya secara teknikal, apakah dan bagaimana cara mengkonfirmasinya nanti ya kurang lebih seperti itu. kok tak Oke, kelihatan nggak ya? iya agak agak kabur dikit ininya layarnya Mas Ijen. Dan ini teman-teman dari Cuan Troopers ya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer ya, supaya nanti bisa kita tanyain gitu secara langsung ke Mas Wijen. Oke, ini wow rame banget ya yang nonton pada malam hari ini. Teman-teman Cuan Troopers, habis ini kita bakal ngelihat dari sisi sektoral juga oke lah ya ini ya Mas Wijen ya. Ya. Yang pertama ini Mas, artinya Heeh. ini kalau saya tarik trendline aja ini, trendline down trendline ya. Nah, saya gambar bentar. Oke, ini gambar garis putih kelihatan. Kelihatan ya garis putihnya ya. Kelihatan ya. Mm-mm. Kelihatan. Oke. Oke, kelihatan, kelihatan banget. Nah, ini udah jelas banget, Mas Wijen. Oke. Nah, ini kan posisi IHSG masih di bawah downtrend line sebetulnya. Makanya nih saya bilang baru technical rebound aja. Oh, Secara trendnya, secara downtrendnya belum patah dia, masih jauh. Lalu yang kedua di sini ada oh, resisten Fibonacci di sini. Coba saya ganti. Nah ini kan kelihatan di sini. Di area 7580 ini ada resisten 61,8. Jadi memang pertama estimasi ya pasti dari resisten ya itu yang pertama kalau kita bicara technical. Yang kedua nanti kira-kira akan balik arahnya gimana? Balik arahnya yang kedua adalah ya mau nggak mau nanti lihat kira-kira tekanan belinya sudah selesai belum. Sekarang kan masih ada hmm, tekanan beli dari saham-sahamnya PP ya, kayak Kopangestu. Tapi kalau tekanan belinya ini sudah selesai, ya pasti akan harganya akan cenderung terkoreksi. Jadi dua tekanan belinya sudah reda atau belum. mm-mm, Ya mm-mm. ketiga itu nanti akan terlihat kalau misalkan IHSG sudah bikin lower low. Terutama dia jebol ke bawah lowest kemarin. Lowest kemarin Ya, itu kan ada di sekitar 7280-an ya. 7280. Jadi kalau IHSG sampai turun lagi di bawah 7280, entah dia sudah mencapai target 7470 atau 7480 atau belum, tapi IHSG andai kata turun duluan ke bawah 7280 ya, IHSG kemungkinan besar sudah selesai naiknya, dia akan lanjut untuk wave C seperti yang saya bilang di sini tadi ya. Akan lanjut bikin wave C seperti itu. Jadi hmm, level ini perlu diperhatikan nih 7283 lebih tepatnya nih 7283 untuk lolos kemarin. Jebol itu ya ISG kemungkinan besar akan lanjut ke bawah 7000 lagi. oke, 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 oke. Iya, itu tadi saya ya. Saya juga berusaha mencerna ya sama teman-teman Cuan Troopers. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya teman-teman Cuan Troopers.
bisa apa namanya, bisa masukin pertanyaan di kolom question and answer. Jadi tadi udah lumayan kejawab untuk yang dari sisi IHSG ini posisinya masih wait and see ya, Mas Wijen ya. Kita menunggu konfirmasi nih berarti nih. Betul, masih nunggu konfirmasi untuk turun ya. Tapi kalau secara ilustri Mm-mm. udah kemungkinan besar posisinya di akhir WFB aja. Tinggal pertanyaannya akhir WFB di mana nih? Apakah di 470 atau 7480 ya kan? Apakah ke sana ya nggak tahu. Tapi arahnya ini sudah berada di akhir uptrend gitu aja. Yang mungkin selesainya WFB itu mungkin minggu depan. Minggu depan selesai ya akan lanjut koreksi lagi bikin WFC. Jadi target pertama WFB itu ada di sekitar Mm-mm. 7470, sorry target keduanya saya ulangi lagi ada di sekitar 7570-an. Betul nggak ya? Oke. Iya betul 7570. 7470 kemudian ke 7570. Ya. Oh, Jadi kalau oke, IHSG siap. sampai situ ya sudah siap-siap IHSG akan terkoreksi lagi. Begitu. Oke, baik. Ini sekarang kita akan pindah ke dari IHSG ke sisi sektoral nih. Iya. Mas Wijen, tadi kan kita sempat bahas dikit ya bahwa sektor banking itu justru koreksi tapi IHSG-nya naik gitu ya. Betul. Beberapa banking masih net sell gitu tapi IHSG-nya naik gitu. Nah, apakah berarti kalau kita pengen ngambil cuan di Desember ini di emiten-emiten sektor perbankan ya big banks itu boleh nih untuk apa ya momentum aja gitu maksudnya Mas Wijen. Sebetulnya bisa-bisa aja. Kita tinggal nunggu timing kapan yang jelas gini. Yang jelas kalau banking posisinya memang sudah berada di akhir downtrend untuk jangka pendek. Iya betul. Jangka pendek tapi ya. Jadi contoh kayak BRI yang ada di chat teman-teman ini ada BRI. Mm-mm. Saya Ini saya juga lagi lihat nih chart BRI. ini ada mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih dari TradingView ngeluarin kolom di kirinya gimana caranya kok Iya. tiba-tiba drawing saya hilang semua di kiri ini. Lupa deh saya apain. Oh iya harusnya ada. Harusnya di sini Harusnya kan ada situ ada ya. kan Ah, 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 ah. drawing kirinya ya di bagian kiri itu harusnya ada. Tempat saya nggak ada nih di sini. Kayak saya switching ke ini sebentar. Saya coba pakai. Oh, oke. Ini saya juga coba cari ininya nih. Oke. Iya. Ini sektoral kan ya Mas Enggak, Wijen ya? ini Banking ya? BRI toh karena kalau Oh di BRI ya. investing saya pakai investing sama trading view saya nggak tahu gimana caranya ngeluarin chartnya sektoral Oh, ini. oh. Sorry ini BRI salah ini. Menarik sih ya. Memang kalau kita ngelihat apa namanya BRI dari kemarin-kemarin emang kayaknya itu emiten yang banyak dikoleksi oleh para investor juga ya. Kemudian investor asing juga banyak sayangnya yang keluar gitu ya dari BRI. Tapi mungkin moga-moga ini ke depannya nggak kabur lagi nih investornya ya. Di tahun 2025 bisa terbang. Kalau BRI sebetulnya secara short term sih harusnya masih bisa ya ke sekitar 4.500-an tuh masih bisa 4.500. Tapi ini sifatnya short term karena posisinya juga uh, ini secara elektrik juga masih koreksi di saya nggak tahu nih masih koreksi mungkin di Heeh. wave 4 dari wave 5 ini. Kalau saya Hmm. gambar kemungkinan besar skenario akan seperti ini. Ini saya juga buka chart trading view nih. BRI Oh, ya ini Mas BRI Wijan ya. ya. Oke, saya juga nih BBRI. Jadi mungkin besar minggu depan masih bisa naik ke sekitar 4.500-an. Idealnya ke situ lewat dikit bisa nggak ya bisa-bisa aja tapi mungkin lewatnya mungkin nggak akan jauh mentok di 47. Setelah itu peluang koreksi lagi akan cukup besar karena posisinya kemarin kan lowest itu sempat di Mm-mm. sekitar 41 41 4160 ya 4160
dan posisinya agak nanggung sih. Jadi menurut saya sih harusnya masih bisa, peluangnya masih bisa turun lagi ke bawah 4160 seperti itu. Lagi dia. Oh, mati lagi. Iya, dia ada peluang peluang turun ke bawah 4160 ya. Iya, Soalnya kan kemarin dia lowestnya emang ada di 4090 nih kalau nggak salah intraday-nya ya. betul. Tapi ya Mm-mm, secara mm-mm. short term dia harusnya masih akan cenderung naik lagi sih untuk BRI. Oh, oke oke oke. Nah, rata-rata pergerakan banking sama, BNI pun seperti itu, BCA pun seperti itu. Secara short term masih ada peluang naik, tapi kenaikannya mungkin beberapa hari aja lalu akan agak koreksi lagi seperti itu sih. Oke oke. Iya, ini menarik banget untuk diperhatikan. Oke, kita langsung aja jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers ya. Ini yang paling rame nih belakangan. Kita mulai dari yang paling rame atau nanti belakangan aja deh. Belakangan kita mau bahas Adi dan Adaro boleh ya, Mas Wijan ya, tapi belakangan aja. Karena yang nanya itu banyak banget nih. Ini aja nih, kita coba bahas satu-satu ya. BBNI dulu, Mas Wijan. Tadi kan katanya pergerakannya eh, agak mirip-mirip ya gitu. Tapi level yang perlu diperhatikan support resisten itu seperti apa Mas Wijen? Saya juga sambil buka nih. BBNI. Oh iya bener loh Mas Wijen. Geraknya persis nih. Masih ada di bawah MA5 juga. Volume transaksinya makin kecil. Volumenya juga masih kecil kan, dan posisinya Iya. juga masih downtrend. Untungnya semua banking itu untuk short term posisinya nempel di resisten downtrend line. Untungnya. Uh-uh. Jadi kalau ini break harusnya short term dia peluang cukup cukup besar untuk dia naik. Sebagai contoh BNI ini kalau kita bicara klasikal aja, ini posisinya nempel di downtrend line resisten ya. Di downtrend Mm-mm. line-nya di sini ini nempel. Dia nunggu break ini ya pasti harusnya dia akan cenderung naik. Tetapi short term karena sama dengan BRI posisinya reboundnya sifatnya cuma pendek. Kalau kita lihat dari Elliott Wave ini posisinya juga sama dengan ISG, posisinya lagi di wave masalah mas. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sekalipun rebound nih reboundnya akan cenderung limited. Sebentar, ini low-nya di 4710 ini 4710. Oke. Ini saya juga lagi lihat nih pergerakannya Oke, jadi sama ya. sama, jadi harusnya posisi akan naik dulu, idealnya ke plus minus ke Heeh. 51-an, mentok di 5275 sampai 5425. Habis itu arahnya ya masih akan cenderung terkoreksi lagi. Mm-mm. Oh, oke Karena, oke oke. Tapi yang agak karena agak beda ya. Gimana Mas Vijen? Silakan. karena posisinya kalau kita lihat ini kan BNI ya memang betul posisinya nempel di resisten downtrend line, tapi resisten downtrend line jangka pendek. Kalau jangka menengahnya belum jebol, ini di garis merah yang saya gambar di sini. Iya 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 iya. Kecuali BNI bisa jebol ke atas garis merah ini saya gambar ini, baru dia confirm untuk reversal. Selama belum break ini ya arahnya masih inline dengan Elliott Wave-nya, masih akan cenderung kembali Mm-mm. lagi terkoreksi Hmm, seperti itu. hmm. Oke oke oke. Wah menarik. Ini jelas banget kelihatan gambarnya ya. Teman-teman Cuan Troopers. Bagi teman-teman Cuan Troopers yang telat tadi untuk nonton Instagram Live kita pada malam hari ini, nanti IG Live-nya bakal di-save di Instagramnya Sukor. Nanti juga akan kita save di YouTube juga dan juga di Spotify. Nah, yang agak beda kayaknya BBCA deh ini Mas Wijen. Kayaknya BBCA doang nih yang geraknya di atas MA5 nih kalau saya lihat ya. Tapi memang secara volume juga kayaknya
tidak banyak. Kemudian ini juga kayaknya sudah jenuh beli gitu ya. Kalau saya lihat indikatornya yang gampang-gampang soalnya Mas Wijen. Kita coba cek BCA. Iya, Coba cek chart 1 minggu. iya, Ya kecuali BCA posisinya uptrend kuat ya. iya, iya, iya. Posisinya BCA emang uptrend kuat. Oke, Ini weekly ya. mantap. Nah, Weekly chart. WFB ya ini ya. Weekly chart. Eh, sebentar saya tambahin satu indikator. Ini kalau kita lihat dari weekly chart-nya pun sebetulnya meskipun posisi BRI ini bikin higher high di sini ya secara weekly chart, tapi MACD-nya dia nggak bikin higher high, dia ada divergence di sini. Mm-mm. Jadi Oh, dia pun meskipun dia posisinya masih uptrend, posisinya sudah di akhir sebetulnya untuk uptrend. Kita kembali ke daily chart ya, kita lihat kira-kira nih daily chart-nya kira-kira bisa naik seberapa sih. mm-mm. Ini kalau saya cek ya dari Elliott Wave itu posisinya ini harusnya secara daily chart ya. Ini kelihatan ya, huruf saya nulis kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak nih saya nulis? Halo, suaranya kok hilang Mas Oh Daniel? iya, 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 siap. Tadi ke mute kayaknya. Ini iya, ini kita lagi bahas BCA ya teman-teman. Ini ada yang tanya pakai trading view. Iya, kita pakai trading Iya, view. pakai trading view. Dan kita lagi bahas BCA. Ada yang nanya tentang BCA. Di sorry nih chartnya mirroring karena Iya, ditampilin ke TV ya, jadi agak mirroring ah, dikit. ah. Jadi lihatnya ini dari kanan ke kiri ya berarti ya Mas Kiri Wijen. ya. Daripada nggak bisa lihat chat kan kalau IG saya nggak ngerti cara share screennya gimana kalau di IG. Iya. Nah ini sama posisinya BCA ini secara Tadi BCA ada posisinya divergence ya katanya ya. secara weekly dia ada divergence. Ini pun secara daily juga kalau teman-teman lihat juga ada divergence ya dari MACD sama apa sama price. Ini kan dia divergence nih. Mm-mm. Nah, Oh, secara Elliott pun posisinya masih di WB. Jadi kalau BCA itu memang dia short term dia ada potensi naik sebentar. Saya ganti pakai ini. Naik tapi lagi-lagi cenderung terbatas. Jadi kemungkinan besar dia ke sini. mm-mm. Ini ya arahnya. Tuh, dia akan lanjut koreksi lagi. Kalau BCA saya lihat arahnya ke sini. Iya. Jadi mungkin Oh, oke. sampai Desember 1-2 minggu lagi mungkin sampai apa akhir Desember kalaupun naik ya naiknya terbatas ke 10,5 atau maksimal ke 10,7 lalu kalau sudah mencapai situ ya kemungkinan besar masih akan lanjut koreksi lagi kemana ya ke bawah ke sekitar 9.500 9.600 tapi itu di bulan depan mungkin di bulan Januari untuk Desember ini cenderungannya short term karena bicara Desember kan short term tinggal 3 minggu lagi uh, Mm-mm. Iya, saya betul. akan naik ke 10.35 10.350 target pertama, target kedua idealnya 10,5,
target berikutnya di 10.7. Setelah itu akan cenderung terkoreksi. Jadi BRI, BNI, BCA karakteristiknya sama, polanya sama. Secara short term dia masih ada peluang untuk naik. Short term itu mungkin 1 sampai 3 minggu ke depan. Tapi setelah target kenaikan 1-3 minggu ke depan ini tercapai, harusnya tiga bank ini akan cenderung terkoreksi ya, bikin lower low lagi. Artinya bikin titik terendah yang lebih rendah daripada di bulan Desember ini. Yang artinya apa? Kalau bank seperti itu, big bank seperti itu, ya ISG akan peluangnya juga sama seperti itu. Kecuali ditopang sama ADII atau ADI atau ditopang sama grup PP yang buat nahan Iya, indeks iya. ya, pengecualian. Secara normal harusnya akan ikut banking untuk ISG. Oke, oke. Wah, ini menarik nih. BCA udah berhasil dijawab. Dan kemudian ini kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Wow, banyak banget ini yang bertanya berkaitan dengan ini nih. Kita lompat ke komoditi dikit nih. Buy on strength atau sell on strength nih. Bumi, BRMS, dan Raja. Nah, Mas Wijen pilih salah satu nih yang paling menarik yang mana? Apa ya? Susah. BRMS kali ya. Belakangan BRMS tuh kenceng juga tuh. Dari 300 ke 490 ya, kalau nggak salah. Ntar kok nggak nongol nih. BRMS. Saya juga Sorry. cari chartnya. Mana nih beres? BRMS kan nongol. Oh, ini ada yang tanya BBRI tadi udah dibahas. Iya, kita udah bahas BRI. Nanti ditonton aja ininya ya, IG live-nya di Sukor akan kita post pasti. Ada di YouTube juga, ada di apa namanya di Spotify juga. Tapi tadi level-level teknikalnya udah sempat disebutin sama Mas Wijen ya. Ini sepertinya masih ada potensi memang untuk naik sedikit gitu ya dari sisi Elliott Wave. Kemudian akan pergerakan BBRI ini bisa tadi Mas Wijen bilang bisa di bawah 4160 deh kalau nggak salah. Iya, tapi untuk midterm ya artinya mungkin untuk 1 bulan ke Midterm, depan ya. iya. Short termnya masih akan cenderung naik. Oke, ini untuk BRMS ya, kelihatan ya chartnya ya. Ya, Ini BRMS menarik. kelihatan, kelihatan. Ini weekly chart ya, saya pakai weekly chart. Ini sebenarnya kelihatan Iya. banget kalau teman-teman yang belajar Elliott Wave. Sebenarnya ini kelihatan banget posisinya lagi di wave apa untuk BRMS. Ini kan kelihatan ya. Hmm. Ini wave 1, ini 2. Oke. Ini lagi running 3. Cuma nggak tahu nih 3 ya udah selesai atau belum, nggak tahu. Nanti kita coba cek ya. Iya, iya, iya. Udah lama soalnya nggak nyentuh level itu Mas Wijen. Iya kan? BRMS. Udah cenderung sideways kan, makanya banyak nanya kali. Karena kok nggak Iya, lari-lari lagi, ini kemana nih bandaranya gitu. iya, iya. Ini kita lagi bahas BRMS ya teman-teman Controbus. Oke, iya. Soalnya kalau ngelihat chartnya ini itu tuh kayak gimana ya? Emang gerakannya jadi makin sedikit Ya. sekarang. Tuh, volumenya juga jadi kecil-kecil tiba-tiba ya. Kayak kayak bid offernya hilang gitu tiba-tiba. Wah, Agak serem juga nih kalau ngelihat kayak gini nih. Punya barang banyak, tiba-tiba bidnya hilang, ya nggak bisa jualan. tapi buat teman-teman yang belajar elite ini sebenarnya momentum kayak gini nih momentum menarik untuk entry sebetulnya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari Hah? elite wave-nya, ini kan peak BRMS yang bulan lalu November itu kelihatan banget Mm-mm. lagi puncaknya wave 3 sebetulnya. Kenapa? Karena gerakannya agresif nih Mas Dani bisa lihat dari Iya. Juni sampai November kemarin kan naiknya dia kenceng ya. Mm-mm. Nah, naik yang kenceng kayak gini atau istilahnya naiknya agresif itu karakternya dari wave 3 itu kelihatan banget. Dan ini ditambah dengan MACD yang bikin puncaknya tinggi banget ya. Dia kan bikin puncak yang higher high dibandingkan puncak yang di sini. Sini kan kelihatan kelihatan guys. Kelihatan Mm-mm. ya. Kelihatan, kelihatan. Ya. Nah, ini kan ketika di wave 1 ini MACD puncaknya cuma segini, kecil. Lah ini ketika di wave 3 running, ini MACD-nya jauh tinggi kan peaknya. Mm-mm. Nah,
Kalau hal ini terjadi, ini confirm nih posisinya wave 3. Dan kalau dari November sampai sekarang itu harga cenderung sideways, artinya posisinya BRMS itu sekarang lagi bikin wave 4. Jadi wajar. Hmm. Tapi ini kalau wave 4 udah selesai, nanti pasti akan bikin high lagi. Kalau kemarin Iya, terakhir iya, ya iya. di berapa, di 505 gitu, maka BRMS akan berpulang untuk break lagi ke atas 505. Tapi emang harus sabar. Kenapa? Karena sekarang posisinya lagi di wave 4, weekly lagi, weekly chart. Iya. Jadi bisa jadi Oke. baru selesai wave 4-nya mungkin ya Desember ini baru kelar, Januari baru lanjut naik seperti itu. Mm-mm. Nah, paling bagus kalau ngelihat menganalisa dengan menggunakan metode Elliott Wave itu kita pakai chartnya yang daily atau weekly atau gimana ya, Mas Wijen cara menentukannya? Tergantung kebutuhan sih mas. Artinya kalau kita mau lihat jangka agak panjang ya kita pakai weekly. Tapi kalau kita pengen lihat short term, 1-2 hari, 1 minggu gitu, pakai daily cukup. Hmm, oke, 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 oke. Ini kenapa BRMS Baik. saya pakai weekly? Karena satu, pengen nunjukin bahwa secara tren besar ya, ini masih uptrend dan bagus. Terus yang kedua, pengen nunjukin kenapa banyak pertanyaan tadi kok BRMS cenderung sideways. Ya karena Iya. besarnya lagi di 4 gitu. Jadi wajar. Oke, oke. Kalau dia sampai maksudnya kalau gerakannya dia di sini-sini aja nanti sampai wave 4-nya selesai, Hmm, itu setelah itu baru dia akan mengalami penguatan ya, lebih signifikan. betul. Jadi mestinya mungkin berapa hari lagi, ya satu Mm-mm. dua minggu lagi harusnya selesai nih wave 4-nya. Nanti kalau Mm-mm. udah selesai ya dia akan lanjut lagi. Sebentar, saya gambarin ininya ya, arahnya. Mungkin bisa naik lagi ke wave 5. Nah, kita lihat ya targetnya ya. Kita bicara weekly ya mas ya. Kita bicara weekly, kita Ya. pengen tahu kira-kira targetnya berapa sih untuk BRMS ini kalau wave 4-nya udah selesai. Mm. Itu estimasi bisa ke sekitar 540 sampai 560 tuh untuk wave 5-nya nanti. Untuk BRMS ya. Jadi baiknya Mm. kalau mau masuk ya tunggu wave 4-nya selesai. Selesai kapan? Ya nggak tahu saya. Mungkin beberapa hari ke depan, 1 minggu ke depan, atau 2 minggu ke depan. Atau Mm. mau yang lebih aman ya nunggu aja break resistennya dia, resisten trendnya dia. Hmm. Ini kan kita bisa lihat mana sih ini. Kita bisa tarik resisten tuh di sini. Kita tunggu aja dia break resisten, let's say ini di sekitar highest-nya di sekitar 430. Tunggu di break 430. Kalau dia break 430 kencang ya kita bisa Break masuk 430 nanti ya. ya. Iya. Nambah lagi kalau dia break akhir-akhir lagi 505, kita bisa nambah Mm. break lagi karena Mm. target minimalnya di sekitar 540 sampai 560. Bisa lebih nggak? Bisa sampai 600. Tapi kita bicara target minimal aja dulu 540 sampai 560. Seperti itu. Oke, oke, oke. Baik, BRMS sudah kejawab. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Mas Wijen, berkaitan dengan ini, ADRO Ya, dan udah. AADI. Oke. Gimana? Soalnya ini pas waktunya sisa beberapa menit lagi ini kita habisin aja bahas ADRO sama AADI ini, Mas Wijen. Ada Wah baru tuh sadis tuh, ya. chart merahnya tuh Sampai sadis. sadis sadis ya. Iya, 50% tuh. Ini weekly juga ya, Ya, Mas Wijen? ini tak lihat weekly dulu biar teman-teman bisa Heeh. dapat kan Itu kira-kira. bukan double top kan maksudnya kan, Mas Wijen? Kalau classical pattern iya dia double top. Kalau dia jebol ini, Heeh. jebol garis merah ini double Iya. top dia. Mati lagi. Ini saya nggak ngerti ini setting Capek. TV-nya berapa menit Eh, supaya nggak mati-mati.
Capek mikir kayaknya TV-nya, Mas. Bentar aja, cepet kok setting ini. Kalau double top itu berarti nanti dia harus koreksi Dia harus sebanyak jebol, itu dong. kelihatan ya, jebol support merah ini dia. Mm-mm. Sorry, belum tak zoom. Dia harus jebol support ini baru dibilang double top. Hmm. Selama ini belum jebol nggak bisa loh kita bilang ini double top, belum. Potensi double top iya Oh, betul. Begitu jebol garis merah ini baru kita bisa bilang oh iya ini double top. Selama belum jebol ya kita baru bisa bilang potensi double oke. top. Which is kalau double top ini tercapai kalau kita bicara klasikal ya, Ya. itu targetnya berarti sekitar ya, sekitar jauh loh. Heeh. Minus ini targetnya kalau kita bicara double top karena target Buset, double top kan iya. dari puncak ke support ke neckline. Kesukaan, iya. Heeh. Ini kalau saya ini kan berarti segini, saya pindahin ke sini, itu Mm-mm. minus. Tapi kan nggak mungkin minus kan? Iya. Kalau klasik itu double top. Tapi kalau EW ngelihatnya nggak double top ini. Mm-mm. Kok dari Elliott Wave pandangannya gimana, Mas Jen? Kalau kita lihat Elliott Wave, ini posisinya lagi di running wave C. Bentar, saya gambar sedikit biar lebih enak lihatnya. Dan ini sesuai dengan karakter Adaro yang kemarin turun agresif. Mm-mm. Ini lagi digambarin ini sama Mas Jen ya, teman-teman Cuan Troopers. Nanti kalau teman-teman Cuan Troopers pengen bertanya lebih banyak dan belajar lebih detail tentang Elliott Wave, langsung aja ke Instagramnya @bitrate_elliotician gitu ya. Jadi bisa join ke grupnya Mas Wijen ini untuk belajar lebih dalam ya berkaitan dengan bagaimana menggambar dan juga melihat dari sisi Elliott Wave. Oke. Jadi kalau dari si Elliott Wave, ini harusnya koreksinya sudah terbatas, Mas. Kalau kita lihat ya. Mm-mm. Maksimal sekali nggak jauh dari bottom yang di bulan Juni kemarin. Juni tahun lalu maksudnya. Which is itu di sekitar 1890, 1900-an lah. Harusnya Oke. nggak jauh dari situ. Jadi kalau ada kata ada turun sedikit ke 2000, sebenarnya bargain. Karena 2000 ke 1900 kan nggak jauh ya. Iya. Itu bargain. Tapi yang menarik adalah harusnya setelah wave C dari B ini selesai, ntar lagi selesai nih. Bisa jadi Mm-mm. maksimal 1900, bisa jadi selesainya di 2000 di 2090 kemarin. Kemarin kan sampai 2090 ya kalau dari chart saya ini. Mm. Jadi setelah ini selesai harusnya dia bisa naik lagi dan bikin high lagi. Kita bicara weekly chart ya. Weekly Iya. chart berarti which is 1 tahun ke depan nih. Mencapai target wave C-nya ini, wave C besarnya ini bisa tahun depan. Tapi Mm. bargain saya bilang Adaro kok turun lagi ke bawah 2000 itu bargain untuk akumulasi beli cara weekly chart ya. Oh. Jadi kalau yang punya gimana Pak? Saya punya posisi di atas. Iya, nanti kalau turun Mm. lagi ke bawah 2000 atau di bawah 21 pun nggak ada masalah. Ya, di average down lagi aja dan simpan untuk agak panjang. Mm-mm. Karena ini sudah berada di akhir downtrend untuk tren besarnya. Mm. Oke, oke, oke. Jangka panjang ya berarti ya untuk nabung. Iya, buat nabung buat 1 tahun ke depan at least. Mm, 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 mm. Karena kalau kita Oke. lihat dari weekly chart kan kelihatan nih WFC-nya itu kurang lebih 1 tahun sampai mencapai Mm, mm. target WFC-nya sampai dia break all time high. Oke. Oke. Nah, satu lagi nih Mas Wijen. Kalau yang kayak AAD itu emang udah bisa dilihat belum kan ya? Karena kan baru IPO juga kan untuk AAD sendiri. Ini saya juga coba buka ininya. Nggak Ah, ah. Ini kelihatan jadi ya. pertanyaan terakhir kita nih, Mas Wijen. Nah, Bisa baru kayak gini doang, nggak kelihatan nih. kelihatan candle Ah, ah. Tuh, soalnya
Cuma ada dua nih. Ada Udah sekarang harganya udah tujuh garis ribu garis sembilan garis ratus garis tujuh doang. puluh lima. Tapi gini Iya. lah, kalau AD ini saya ingat waktu IPO-nya brand ya. Brand itu kan arah, Mm-mm. kalau nggak salah 5 hari gitu ya. Ya. 5 hari pertama dia arah. AD ini ada potensi seperti itu. Setidaknya sampai distribution date-nya selesai. Kan ada ini ya, ada hak khusus untuk para pemegang saham ini kan, pemegang saham Adaro kan. Mm-mm. Nah itu kan distribution date-nya minggu depan kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah itu setidaknya dia masih bisa arah sampai distribution date itu. Nanti begitu distribution date udah keluar, udah selesai, harusnya Adaro akan ada pullback. Sorry, ADI akan ada pullback. Oke oke. Jadi memang ada potensi dia akan terkoreksi Sedikit. dulu ya Oh, setelah distribution ya date setelah itu. distribution date masih dia ada potensi terkoreksi, tapi sebelum distribution date itu selesai harusnya masih akan cenderung untuk naik lagi. Ini kan distribution date itu kalau nggak salah sampai tanggal 11 Desember ya. Terakhir Iya 11. iya iya. Oke, 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 oke. Menarik banget, Mas Wijen. Mungkin satu lagi nih yang terakhir banget nih untuk teman-teman Cuan Troopers juga ketahui dan sekaligus menjawab tema kita pada malam hari ini. Jadi di tengah kondisi market yang kayak gini, Mas Wijen kan ini kayak tadi sempat kita singgung wait and see gitu ya. Sikap kita tuh gimana nih sebaiknya untuk memilih apakah kita lebih buy on strength atau lebih ke sell on strength nih sebaiknya. Untuk jangka pendek sebaiknya sell on strength atau trading pendek. Artinya trading pendek itu tawan day trade atau day trading gitu ya. Mm-mm. Untuk yang mau masuk agak panjang, better nunggu ISG bikin lower low dulu ke bawah 7.000 baru mulai masuk bertahap. Itu jam. Oke, 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 mantap. Dan ini menambahkan sedikit tadi Mas Wijen sempat bahas tentang sebaiknya melakukan day trade ya kalau misalnya mau melakukan trading dengan view yang lebih pendek gitu Ya. ya. Kita juga kebetulan baru saja melaunching fitur day trade nih kemarin di acara Sukor. Mas Wijen. Jadi dengan sangat mudah ya teman-teman Cuan Troopers bisa buka akun day trade itu hanya 2 atau 3 kali klik aja itu akun sudah bisa dibuka dengan sangat mudah dan teman-teman bisa mendapatkan 6 kali limit buy dan juga 5 kali liquid market value gitu ya. Jadi kalau punya duit 10 juta gitu ya itu kita akan kasih limit sampai 6 kali gitu ya tergantung ininya, haircut-nya ya, teman-teman. Jadi tiap saham berbeda, tidak bisa di semua saham, hanya di saham-saham yang marginable aja, dan saham-saham yang sudah dipilih oleh Sukor gitu. Jadi langsung aja buka ya teman-teman, akunnya gampang banget. Cuma 3 clicks away, 3 kali ngeklik ya, 1, 2, 3, udah jadi. Dan kemudian sistemnya itu adalah for sale harian. Di jam 15.30 dia akan ke for sale. Jadi memang membutuhkan analisa teknikal nih yang kayak Mas Wijen udah ajarin tadi ya, ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk melakukan day trade gitu ya dengan menggunakan aplikasi day trade dari Sukor juga. Kurang lebih seperti itu. Dan nggak terasa ini waktunya sudah habis. Mas Wijen, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman Cuan Troopers. Thank you juga. Jangan lupa join grupnya Mas Wijen. Langsung aja join via Instagram @bitrade_Elliotition Ya, gitu ya. terima kasih Mas Daniel, terima kasih Cuan Troopers dan terima kasih Skor Sekuritas. Selamat malam, sampai ketemu di Selamat malam, sampai ketemu lagi. thank you.